Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Pengetahuan Petani tentang ZPT Pertumbuhan Tanaman di Poktan Kejora Sejahtera Desa Bluluk. Dengan saya sendiri sebagai pemateri, Muhammad Alvin Leandro, dengan Bapak Mentor, Bapak Fitra Tommy SP, dan Coach Dr. Slamet Wahyudi SPD MSI. Sebelum saya lanjutkan ke rancangan, izinkan saya perkenalkan profil instansi saya, yaitu BPP Pangkalan Baru. BPP Pangkalan Baru beralamat di Desa Air Mesuk Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dan saat ini di bawah instansi Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah. Dengan visi meningkatkan produksi dan produktivitas pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan misi meningkatkan pelayanan informasi, koordinasi, dan teknologi usaha di bidang pertanian. Dengan moto RUSIP, yaitu rapi dalam administrasinya, unik BPP-nya, santun PPL-nya, inovatif dalam teknologi pertanian, dan proaktif dalam pendekatan pelaku usaha dan pelaku utama. Selanjutnya, saya telah mengidentifikasi 4 isu dan beberapa dampaknya seperti yang diketahui. 1. Belum optimalnya jadwal musim tanam yang sesuai kebutuhan dan harga komoditas tiap tahunnya. Yang kedua, belum maksimalnya pengetahuan tentang bahan kimia organik untuk memperbaiki permasalahan dalam penyerapan nutrisi tanaman di kelompok tani Kejora Sejahtera Desa Bluluk. Yang ketiga, keterbatasan lahan tanam yang sudah banyak menjadi pemukiman padat penduduk. Dan yang keempat, belum optimalnya laporan daftar anggota kelompok tani di wilayah binaan. Adapun dampak yang ditimbulkan yang akan saya bahas yaitu poin nomor 2. Dampak yang ditimbulkan jika petani belum menggunakan bahan kimia organik adalah bergantungnya petani pada penggunaan pupuk dan tanaman akan merasa jenuh jika penggunaannya secara berlebihan. Sedangkan jika hal tersebut dilakukan penggunaan, maka dapat menghemat biaya usaha tani dan mempercepat proses tumbuh tanaman dari waktu yang diperkirakan. Hal ini tentu sangat baik karena peran penyuluh pertanian sangat bisa dalam memberikan layanan kepada petani dalam menangani masalah yang ada di lapangan. Isu ini sangat berkaitan dengan core value berakhlak yaitu kompeten, adaptif, kolaboratif. Hal ini sejalan dengan nilai organisasi yaitu RUSIP di bagian inovatif dan proaktif. Adapun penerapan dan analisis core isu menggunakan metode USG dan dilanjutkan diagram Fishbone. Untuk USG berdasarkan tingkat berbahaya, tingkat keseriusan masalah, dan tingkat berkembangan masalah. Diambil nomor 2 dan dilanjutkan Fishbone berdasarkan faktor sumber daya manusia, metode, lingkungan, material, dan dana, sehingga didapat belum adanya pengetahuan tentang bahan kimia organik. Adapun latar belakangnya, Bangka Tengah merupakan daerah kepulauan dan memiliki tingkat ketergantungan pangan untuk komoditas sayuran sangat tinggi sebesar 90% didatangkan dari luar Bangka berdasarkan neraca bahan makan Dinas Pangan tahun 2021. Oleh karena itu, profesi sebagai petani sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hasil produktivitas pangan di Bangka Tengah. Namun saat ini perubahan kondisi lingkungan yang tidak menentu dan faktor penggunaan pupuk yang terlalu berlebihan dalam bercocok tanam dapat mempengaruhi hasil panen dan berpengaruh memberikan dampak negatif bagi petani di Desa Bluluk. Oleh karena itu, alternatif yang dapat dimunculkan untuk meningkatkan produktivitas yaitu penggunaan bahan kimia organik berupa ZPT pertumbuhan tanam yang dapat mencukupi kebutuhan nutrisi yang diperlukan tanaman. Dengan gagasan kreatif yaitu peningkatan pengetahuan tentang bahan kimia organik untuk menambah penyerapan nutrisi tanaman di kelompok tani Kejora Sejahtera Desa Bluluk dengan penyuluhan ZPT pertumbuhan tanaman. Adapun tahapan kegiatan, yang pertama melakukan kegiatan konsultasi dengan mentor, yang kedua mengumpulkan data informasi mengenai kelompok tani Kejora Sejahtera, yang ketiga membuat materi dan media penyuluhan, yang keempat melakukan pelaksanaan penyuluhan, yang kelima melaporkan kegiatan hasil, yang dimana pada kegiatan tersebut menerapkan nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Dan penjabarannya dari proses tahapan kegiatan tersebut yaitu melakukan kegiatan konsultasi dengan mentor dengan menyiapkan bahan konsultasi, menghubungi mentor, melakukan konsultasi, dan meminta persetujuan. Kemudian, mengumpulkan data informasi dan koordinasi berupa observasi koordinasi dan melakukan pengumpulan data, merekap data kelompok tani, yang ketiga mengikut input data kelompok tani, yang keempat merancang jadwal pertemuan dengan petani. Yang ketiga, membuat media penyuluhan berupa mengumpulkan bahan sebagai referensi, membuat media penyuluhan, mencetak file leaflet. Yang keempat, melakukan penyuluhan seperti mempersiapkan kegiatan penyuluhan, melakukan penyuluhan langsung dengan media leaflet dan menggunakan video, membuat praktek pembuatan ZPT, dan keempat, melihat petani melakukan praktek dalam pembuatan ZPT. Kemudian yang kelima, yaitu melaporkan hasil aktualisasi seperti mengumpulkan, merekap, menganalisa hasil kegiatan, diskusi kepada mentor terkait analisa, membuat laporan hasil kegiatan, dan meminta persetujuan laporan aktualisasi.
Kemudian, penerapan nilai berakhlak. Nilai dasar yang saya terapkan dalam kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semua nilai tersebut dipraktekkan pada kegiatan seperti berkonsultasi, koordinasi, mengumpulkan informasi, menyiapkan media, melakukan penyuluhan, dan pelaporan. Adapun jadwal kegiatan yang akan saya mulai pada bulan September sampai pertengahan Oktober dengan melaksanakan kelima kegiatan tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Saya menerima untuk segala masukan dan saran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.